Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali pada video tip ini, Om Bro akan kembali merequest atau menjawab request dari sahabat-sahabat Jam Trok Mania. Untuk requestnya sebagai berikut. Om Bro, bagaimana cara menstabilkan emosi dan birahi cuca hijau supaya saat digantangan dia bisa bongkar isian atau bisa berbunyi, dan cuca hijau itu hipernya atau emosinya tidak habis di bawah. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat cuca hijau semua ya. Biasanya cuca hijau itu kan ada ya yang di bawah itu keluar-keluar bongkar isian, tetapi saat digantangkan pelongo-pelongo itu banyak sekali. Terus yang di bawah itu keluar-keluar isian semua, keluar bongkar semua, digantangkan dia cuma didis, itu ada, dan itu juga banyak sekali. Nah, di sini Om Bro akan menjawab request ya, request dari sobat-sobat semua yang biasanya itu mengalami problem di mana cuca hijau saat di bawah itu bongkar isian, di atas itu gelondongan atau sama sekali tidak kerja, atau dinamakan juga pelongo-pelongo. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua. Untuk kita menjaga emosi dan birahi cuca hijau itu agar stabil nantinya saat digantangkan, tentunya saat set pengkondisian itulah yang harus kita waspadai atau harus berhati-hati. Karena untuk set pengkondisian ini juga menentukan 70% nantinya cuca hijau itu bakal konser atau tidak saat dilombakan. Karena nanti saat di pengkondisian itu kan banyak sekali musuh, terkadang suara burung lain, terkadang burung sejenis, dan di pengkondisian itu kan jaraknya juga agak rapat ya, karena di lokasi lomba kan lokasinya segitu. Jadi saat mengkondisikan mungkin di sana ada cuca hijau, di sini ada cuca hijau, di sana ada cuca hijau, dan posisi cuca hijau kita ada di tengah-tengah dan seperti kejebak. Itu artinya cuca hijau itu akan meluapkan emosi dan birahinya sebelum digantangkan. Nah, terus bagaimana cara kita menjaga emosi dan birahi itu agar stabil dan nantinya isian itu akan dibongkar saat digantangkan. Nah, caranya sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu saat pengkondisian Anda mencari lokasi yang benar-benar di situ nyaman untuk cuca hijau Anda, dan kenyamanan itu juga tidak ada binatang buas seperti kucing ataupun ayam, karena untuk binatang itu bisa menjadi efek trauma pada cuca hijau. Kebanyakan cuca hijau yang takut kucing ya banyak ya, seperti Gotri itu takut kucing, yang takut ayam juga banyak ya. Jadi memang saat pengkondisian itu harus stabil dari binatang-binatang itu, apalagi ada si itu tikus lewat, ada itu sumber drop mendadak pada cuca hijau. Terus yang kedua yaitu cara memberikan set colokan. Artinya pemberian colokan ini kita harus benar-benar peka dengan waktu di mana burung akan dilombakan. Artinya seperti ini. Burung itu kalau lapar dia tidak akan kerja. Terus kalau dia terlalu kenyang dia juga tidak akan kerja. Jadi kita harus benar-benar mencari waktu atau benar-benar bisa memanfaatkan waktu di mana kita akan memberikan colokan. Misalkan burung Anda itu memakan janggreknya lelet, kan ada loh dikempas-kempasin dulu lama sekali baru ditelan. Itu mungkin bisa membutuhkan waktu sekitar 10 menit satu jangkriknya itu ada. Nah, itu bisa Anda sikapi ya, bisa Anda sikapi dengan memberikan colokan itu kalau bisa 10 menit sebelum lomba itu semua colokan itu sudah beres. Artinya Anda yang harus peka dengan keadaan cuca hijau Anda. Kalau cuca hijau Anda rakus makan 30 menit sebelum lomba dimulai baru diberikan. Tetapi kalau cuca hijau itu makan jangkriknya lelet, itu 1 jam sebelum lomba harus diberikan. Dan nantinya EF yang kita berikan itu juga akan menjadikan stamina, bukan
menjadikan kekenyangan pada cucak hijau, yang nantinya emosi dan birahi itu juga akan stabil. Ya, harus diingat ya, untuk saat pengkondisian khususnya pemberian colokan ini juga tidak bisa dianggap enteng ya, karena cucak hijau yang kelaparan juga susah tampil bagus, kekenyangan juga nantinya juga tidur, nggak tidur ya didis, cucak hijau ya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya yaitu untuk menstabilkan emosi dan birahi tetap nyaman ya, selanjutnya yaitu berikanlah kerodong basah pada cucak hijau. Artinya seperti ini, burung dikerodong, tetapi kerodong yang Anda buat kerodong itu Anda basahi dulu. Jadi di situ ada aura yang sejuk, di mana cucak hijau itu nantinya akan stabil meskipun dia gacor di dalam kerodong. Karena untuk tipe-tipe cucak hijau yang di bawah itu bongkar isian, di atas pelunga-pelungu itu adalah tipe-tipe cucak hijau yang namanya kurang bagus, dan Anda perlu memberikan mental itu atau menjaga mental itu agar stabil dengan cara dibungkus kerodong atau dikerodong ya, tetapi kerodongnya itu harus kondisi basah nyemek-nyemek itu ya, karena nanti basahnya itu basah berair, malah kerodongnya apa itu nanti kerodong menutup terkena cucak hijau ya, cucak hijaunya malah nanti basah ya, karena cucak hijau yang tidak menyukai trek basah atau tidak menyukai setting basah ini juga sangat rawan apabila terkena yang namanya air ya. Namanya air itu kan bisa membuat cucak hijau itu didis. Dan untuk yang selanjutnya yaitu untuk menstabilkan emosi dan birahi pada cucak hijau itu ya, selanjutnya yaitu cara kita memodifikasi buah ataupun EF. Artinya seperti ini, apabila di bawah itu dia kejar-kejar bongkar isian ya, bongkar isian, untuk sementara lorotlah buahnya. Misalkan Anda menggunakan pisang bacem, lorot dahulu pisangnya dan Anda cukup memberikan air minum saja, dan disitu burung sama sekali tidak mengkonsumsi pisang bacem tersebut dan hanya minum, dan nanti 30 menit sebelum dimulai baru kembali dimasukkan pisang bacemnya. Karena apa? Untuk menetralkan kestabilan itu harus dibutuhkan yang namanya pengkondisian yang hebat atau pengkondisian yang benar-benar sesuai yang Om Bro rekomendasikan. Sebentar ya, ada bibit sengon lewat. Biasa musim penghujan di sini banyak sekali orang jualan bibit, khususnya bibit buah atau bibit sengon itu ya. Bentar, ada si sengon lewat. Dan kita akan masuk pada sasaran berikutnya ya. Sasaran berikutnya yaitu cara menstabilkan emosi dan birahi cucak hijau saat di bawah ya. Itu untuk selanjutnya yaitu Anda harus benar-benar menjaga jarak antara gantangan dengan Anda mengkondisikan cucak hijau Anda, atau Anda benar-benar bisa menjaga jarak antara cucak hijau orang lain dengan cucak hijau milik Anda. Karena apa? Karena untuk menjaga, kalau kita terlalu mendekat, emosinya itu akan keluar di situ, dan nantinya saat di gantangan juga akan hilang ya, karena udah habis di situ. Dan kekuatan atau fisiknya juga down terlebih dahulu, dan saat nanti dikandangkan juga akan loyo. Terus yang selanjutnya, yang ketiga yaitu memilih gantangan ya. Untuk memilih gantangan itu sebaiknya itu Anda memilih gantangan di pinggir, karena untuk burung-burung yang dilombakan itu biasanya kan usianya udah mapan, udah tua. Misalkan Anda punya burung yang masih usia muda terus dilombakan dan Anda menaruhnya di tengah, otomatis nanti dia akan drop karena diserang dari sana dari sini. Kalau Anda memilih gantangan pinggir itu nantinya akan menyelamatkan mental cucak hijau Anda itu sendiri, dan nantinya juga akan bongkar isian meskipun isiannya sedikit-sedikit ya, karena untuk burung yang karakternya mudah hilang emosi dan birahinya juga mut-mutan. Jadi kita harus mencari solusi yang terbaiknya gitu ya. Nah,
Dari beberapa masukan yang sudah Om Bro sampaikan ini, dari awal sampai akhir ini, sampai terdengar bibit sengon itu tadi ya, semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini berkenan untuk Anda semua, dan Anda mampu menyikapi, mampu meresapi isi dari video singkat ini. Salam.